Shalom, perkenalkan nama saya Grace Gloria Sayo dengan NIM 2114-2010-24 dari kelas A1 semester 6 Fakultas Keperawatan dan mahasiswa aktif di Universitas Pemuda Indonesia Manado. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat dan dosen pengampu Nurse Alvin Manengke Eskap MKAS. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang GCS atau Glasgow Coma Scale. GCS atau Glasgow Coma Scale adalah skala yang dipakai untuk menilai tingkat kesadaran. Dulu skala ini digunakan pada orang yang mengalami cedera kepala, namun saat ini GCS juga digunakan untuk menilai tingkat kesadaran seseorang saat memberikan pertolongan darurat medis. Tingkat kesadaran seseorang umumnya dapat dinilai dari 3 aspek, yaitu mata, kemampuan membuka mata, suara, kemampuan bicara, dan gerak tubuh. 3 aspek ini dinilai melalui pengamatan, kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan skor GCS. Nah, tingkat kesadaran dibedakan menjadi beberapa tingkat, yaitu yang pertama, kompos mentis, yaitu kesadaran normal, sadar sepenuhnya, dapat menjawab semua pertanyaan tentang keadaan sekelilingnya. Yang kedua, apatis, yaitu keadaan kesadaran yang segan untuk berhubungan dengan sekitarnya, sikapnya acuh tak acuh. Yang ketiga, delirium, yaitu gelisah, disorientasi, atau orang, tempat, waktu. Memberontak, berteriak-teriak, berhalusinasi, dan kadang berhayal. Yang keempat, somnolen atau obtundasi letargi, yaitu kesadaran menurun, respons psikomotor yang lambat, mudah tertidur, tetapi kesadaran dapat pulih bila dirangsang atau mudah dibangunkan. Yang kelima, sopor atau soporokoma, yaitu kesadaran seperti tertidur lelap, tetapi ada respon terhadap nyeri. Yang keenam, semikoma, yaitu pasien tidak dapat memberikan respon pada rangsangan verbal dan tidak dapat dibangunkan sama sekali. Nah, yang ketujuh, koma, yaitu tidak bisa dibangunkan, tidak ada respon terhadap rangsangan apapun, seperti tidak ada respon kornea maupun refleks muntah. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kesadaran dengan hasil subjektif mungkin adalah menggunakan Glasgow Coma Scale atau GCS. GCS dipakai untuk menentukan derajat cedera kepala seperti refleks membuka mata, respon verbal, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang triase. Triase IGD digunakan untuk menentukan pasien mana yang akan mendapat penanganan lebih dulu di ruang instalasi gawat darurat rumah sakit. Metode triase ini dibagi menjadi beberapa kategori yang dibedakan oleh warna dan disesuaikan dengan kondisi kegawat daruratan pasien. Proses triase atau penentuan pasien prioritas di IGD bertujuan untuk mendapatkan urutan penanganan berdasarkan tingkat kegawat daruratan pasien, seperti kondisi cedera ringan, cedera berat yang bisa mengancam nyawa lebih cepat, atau sudah meninggal. Nah, ada 4 kategori warna dalam sistem triase IGD dan setiap warna memiliki arti masing-masing yang disesuaikan dengan kondisi pasien. Nah, yang pertama, kategori merah. Pasien dengan kategori merah adalah pasien prioritas pertama yang membutuhkan pertolongan segera. Contohnya, pasien dengan kategori ini adalah pasien cedera kepala berat, luka bakar tingkat 3, serangan asma akut, serangan jantung, atau shock anafiklaktik. Pasien dengan kondisi tersebut biasanya akan ditempatkan di area khusus, yaitu area resusitasi. Yang kedua, kategori kuning. Pasien dengan kategori kuning juga membutuhkan tindakan segera, hanya tidak dalam kondisi kritis. Contohnya, pasien dengan kategori ini adalah korban kecelakaan dengan luka robek. Penanganan dan perawatan terhadap pasien akan dilakukan di area khusus tindakan. Yang ketiga, kategori hijau. Pasien dengan kategori hijau umumnya mengalami cedera ringan dan masih mampu berjalan serta mencari pertolongan sendiri. Misalnya, luka lecet setelah kecelakaan atau demam tinggi, tapi kondisi vital stabil. Pasien dengan kategori hijau biasanya akan ditempatkan di ruangan observasi. Yang keempat, kategori hitam. Kategori hitam hanya diperuntukkan bagi pasien yang sudah tidak mungkin ditolong lagi atau sudah meninggal ketika dibawa ke IGD. Prosedur triase pasien IGD dimulai ketika pasien tiba di instalasi gawat darurat. Pemeriksaan singkat dan cepat ini meliputi pemeriksaan kondisi umum, tanda-tanda vital, tekanan darah, denyut nadi, pernafasan, kebutuhan medis, dan kemungkinan bertahan hidup. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.
Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado terletak di pusat kota Manado, tempatnya di Kelurahan Bahu Lingkungan 3 Manado. Ada beberapa fakultas di Unpi Manado. Ada Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse, Fakultas Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Hukum dan Fakultas Pertanian. Ada juga laboratorium yang tersedia. Ada laboratorium medikal bedah, laboratorium maternitas, laboratorium anak, dan laboratorium gadar. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, untuk sistem perkuliahan menggunakan 50% online dan 50% tatap muka. Mau tahu lebih banyak lagi? Yuk gabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Kampus Merdeka, Unpi Jaya, Indonesia Maju. Sekian dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.